Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari sakit kepala yang menjadi-jadi sampai ke kecelakaan kerja. Berikut adalah kisah 3 orang yang sial banget. Setelah pesan-pesan berikut ini. Ketiga, sakit kepala. Ceritanya, pada tanggal 25 Juni tahun 2007, seorang pria yang bernama Michael Moylan itu tiba-tiba kebangun di jam setengah 5 pagi. Michael yang berusia 45 tahun ini itu kebangun karena dia merasakan sakit yang luar biasa pada bagian kepalanya. Padahal sebelum dia tidur, dia ingat di malam harinya atau di kemarinnya itu dia tuh sehat aja dan tidak melakukan aktivitas yang berat. Tapi entah kenapa pas subuh ini dia merasa kepalanya itu sakit banget. Kayak migrain tapi sakitnya tuh berkali-kali lipat. Michael lalu mencari obat anti nyeri di meja kecil dekat kasurnya. Kondisi dia pada saat itu udah nggak fokus matanya dan semuanya udah burem banget karena sakitnya ini itu sakit banget. Pada akhirnya ya dia menemukan obat sakit kepala, terus dia minum dan dia mencoba untuk tidur kembali. Michael menunggu tuh obatnya bekerja dan berusaha untuk melanjutkan tidurnya. Setelah beberapa menit berlalu, Michael masih aja nih merasakan sakit kepala dan pusingnya itu semakin menjadi-jadi. Karena merasa tidak kuat lagi, Michael lalu membangunkan istrinya yang bernama April. April ini kebangun dan kebingungan karena suaminya ini bilang kalau dia ini itu lagi sakit kepala banget. April pun berinisiatif menelpon 911, tapi operator 911 bilang bahwa tidak ada petugas yang bisa datang ke rumahnya pada saat itu. Ya udah deh, Michael lalu meminta April istrinya untuk diantarkan ke rumah sakit yang terdekat. Michael pada saat ini bilang bahwa kepalanya ini tuh sakit banget dan sakitnya ini udah menurut dia itu udah nggak normal. Michael takutnya ada suatu penyakit gitu di kepalanya yang bisa membahayakan nyawanya. April terus beranjak dari kasurnya dan mulai bersiap-siap. Dia pergi ke kamar mandi dan berganti pakaian. Anehnya ya, pada waktu itu April membutuhkan waktu yang agak lama nih untuk berdandan. Padahal jelas-jelas ya suaminya ini ada dalam kondisi yang kesakitan dan bisa dibilang lagi kondisi yang darurat. Mereka lalu pada akhirnya itu naik mobil dan OTW itu ke rumah sakit. April yang menyetir mobil ini entah kenapa agak pelan nyetirnya. Michael yang duduk di sampingnya April ini pengen ngeluh tapi kayak nggak bisa ngeluh karena kepalanya tuh sakit banget. Jadi ya udahlah kayak terima aja lah sambil juga berusaha menahan rasa sakit di kepalanya. Setelah perjalanan yang agak lama, mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Michael segera masuk tuh ke ruang IGD dan diperiksa oleh dokter yang jaga. Dokter yang memeriksa kepalanya Michael ini agak bingung karena di kepalanya itu tidak ada tanda-tanda memar. Yang dokter lihat pada saat itu adalah ada semacam lingkaran kecil gitu di kepalanya Michael. Dokter pun akhirnya melakukan CT scan di kepalanya Michael. Begitu hasil CT scan-nya keluar, ya, si dokter ngeliat tuh, ya, lembaran CT scan. Si dokter itu langsung kaget dan bingung. Dokter ini langsung menghampiri Michael dan berkata, "Pak Michael, sepertinya Bapak baru saja ditembak di kepala. Seperti yang lo lihat ini ya, ini adalah hasil CT scan asli dari kepalanya Michael. Kalau lo perhatikan ya, jelas banget di kepala Michael itu ada semacam objek asing. Objek asing ini tidak lain adalah peluru. Dokter yang memeriksa Michael bilang bahwa letak pelurunya ini itu persis di bagian kepala yang dirasa sakit.
Dokter juga notice bahwa lingkaran merah yang ada di kepalanya Michael tadi itu ternyata adalah bekas luka tembakan. Michael yang mendengar berita ini itu bingung sebingung-bingungnya. Kayak, what? Ini siapa yang nembak gua? Kalau gua ditembak di kepala, kenapa gua masih bisa hidup? Kan orang yang ditembak di kepala itu biasanya ya itu langsung meninggal. Apa gua kena peluru nyasar atau gimana? Kayak apa yang sebenarnya terjadi? Dokter yang dibanjirin berbagai macam pertanyaan dari Michael itu awalnya terdiam dan menjawab, kayaknya Bapak mesti lapor nih ke polisi. Michael langsung meminta bantuan perawat untuk membuat laporan ke polisi. Sekaligus juga Michael ini itu dibawa ke ruang operasi oleh dokter. Beberapa jam kemudian operasinya berhasil dan dokter itu berhasil mengeluarkan peluru ini dari kepalanya Michael. Gak lama sehabis itu, polisi langsung memberitahu ke Michael bahwa peluru yang ada di kepala Michael berasal dari istrinya sendiri. Ketika Michael dioperasi, polisi itu melakukan investigasi nih. Nah, orang pertama yang diwawancarai, yang diinterview adalah istrinya. Karena ya jelas banget pada malam itu, istrinya tidur di sampingnya Michael. Polisi bertanya kepada April mengenai kepemilikan senjata api. April menjawab bahwa April ini itu memang memiliki senjata api berupa pistol. Dan pistolnya ini ternyata, katanya April ya, disimpan di balik bantalnya April. April bercerita bahwa mungkin aja pistol yang ada di balik bantalnya ini nggak sengaja menembak kepalanya Michael. Polisi yang mendengar ceritanya April ini kayak, ceritanya April ini agak konyol nih menurut polisi ya. Lalu setelah dilakukan berbagai macam investigasi lebih lanjut, singkat cerita ya, pada akhirnya April mengakui bahwa dirinya lah yang menembak Michael. April pada malam itu mencoba merenggut nyawa Michael dengan cara menembak saat Michael itu tidur nyenyak. Awalnya April mengira kalau Michael ini telah meninggal. Tapi entah dasar keajaiban atau keberuntungan apa, Michael tiba-tiba kebangun. Pas kebangun si Michael ini kayak garuk-garuk kepala gitu. April yang bingung langsung pura-pura tidur dan dia tuh sempat ngintip ke Michael dan ternyata Michael terbangun karena sakit kepala. April pun dimintain tolong oleh Michael untuk dianterin ke rumah sakit. Nah, pas di momen ini sebenarnya April ini kayak mengulur waktu dengan sengaja ngelama-lamain dandannya, terus juga nyetirnya tuh dipelanin. April berharap Michael ini itu pada akhirnya meninggal di jalan. Beruntungnya Michael ini sampai di rumah sakit dan ujung-ujungnya selamat dari sakit kepalanya. April langsung ditangkap dan didakwa atas percobaan pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Dalam pengakuannya, April bercerita bahwa motivasi dia melakukan hal ini karena bisnis yang mereka berdua lakukan itu sebenarnya bangkrut gara-gara April. April lebih memilih untuk menembak suaminya dibandingkan mengakui kesalahannya. Michael yang selesai operasi langsung juga dipindahkan ke West Palm Beach Trauma Center untuk pemulihan. Nah, Michael mungkin aja beruntung ya bisa hidup dengan peluru yang bersarang di kepalanya. Walaupun begitu, satu-satunya kesialan yang dia alami adalah menikah dengan wanita yang salah. Kedua, terjebak hingga hancur. Pada tanggal 30 Juli tahun 2014, ada seorang pria tunanetra setengah berat yang bernama Roger Miro. Tunanetra setengah berat bagi yang belum tahu adalah keadaan di mana seseorang itu dianggap kehilangan sebagian daya penglihatannya. Jadi tunanetra setengah berat ini tidaklah buta seutuhnya, melainkan bisa melihat tapi sedikit banyak ngeblurnya. Nah, Roger pada hari itu berjalan ke lorong apartemen untuk membuang sampah. Biasanya kalau lo tinggal di apartemen ya, lo bakalan buang sampah ke tempat yang namanya trash chute. Buat lo yang belum tahu ya, trash chute itu semacam pintu kecil gitu yang ada di lorong apartemen
yang gunanya adalah mengalirkan sampah dari lantai atas ke lantai bawah. Bentukan atau modelnya kurang lebih yang seperti ini ya. Jadi misalkan kalau lo tinggal di lantai 15 nih, ya terus buang sampah ke trash chute, nanti sampahnya itu kayak terjun gitu ke penampungan sampah yang ada di lantai bawah. Di beberapa apartemen, di bagian ini nih ya, di tempat penampungan sampah, itu sampahnya tidak hanya ditampung, tapi juga dikompres. Hal ini dilakukan supaya sampahnya itu tidak makan banyak tempat. Jadi dikompres terus, dikompres, kompres, ujung-ujungnya sampahnya jadi kecil dan baru deh dibuang keluar. Oke, sekarang balik lagi ya ke ceritanya Roger. Roger pada pagi itu kan ngebuang sampah tuh dari trash chute yang ada di lorong apartemennya. Begitu udah selesai, dia jalan balik lagi nih ke kamarnya. Pas lagi jalan ini, dia notice bahwa handphone yang ada di kantongnya itu nggak ada. Nah, dia keinget bahwa waktu dia buang sampah, handphonenya itu juga ikutan kebuang. Jadi dia megang kantong sampah dan handphone itu di tangan yang sama. Pas kantong sampahnya dibuang, ya, handphonenya juga ikutan kebuang. Roger pun memeriksa di sekitaran trash chute ya. Dia coba masukin tangannya ke dalam trash chute ini dan isi dari trash chute ternyata itu udah kosong. Roger di sini berpikir bahwa sampah dan handphonenya itu udah terjun bebas ke penampungan sampah yang ada di lantai bawah. Dengan niatan menyelamatkan handphonenya, Roger akhirnya datang tuh ke kantor bagian pengurus apartemen. Pada saat itu, Roger berbicara kepada staf pengurus yang bernama Larry. Roger meminta kepada Larry untuk diantarkan ke ruangan semacam ruangan pusat penampungan sampah yang ada di apartemen itu. Pokoknya ruangan yang ada di bawah trash chute inilah. Larry pada saat itu lagi sibuk dan bilang ke Roger bahwa ruangan pusat ini itu tidak bisa dimasukin oleh sembarang orang. Larry bilang bahwa di dalam ruangan itu ada semacam kompresor sampah yang bisa dibilang berbahaya. Singkat cerita ya, Larry tidak mengizinkan Roger untuk masuk ke ruangan pusat penampungan sampah. Walaupun begitu, Roger ini kekeh dan memohon untuk diberikan izin. Larry sekali lagi itu menolak karena selain gak mau ngasih, Larry juga lagi ngerjain administrasi dan mesti standby nih di mejanya. Roger memohon banget nih ya karena HP-nya ini tuh penting banget buat dia. Akhirnya Larry itu kayak memberikan kunci akses itu ke Roger supaya Roger bisa pergi sendiri membuka pintu akses ke ruangan pembuangan sampah. Roger pada akhirnya itu berjalan tuh ke ruangan pembuangan sampah pada jam 7 malam. Begitu dia masuk, dia notice bahwa di dalam ruangan ini, di bawah corong trash chute, itu ada semacam bak sampah yang besar. Roger sadar bahwa mungkin handphonenya itu ada di dalam bak sampah yang besar ini. Roger pun naik tuh ke dalam bak sampah dan mulai mencari handphonenya. Lalu pada pukul 9:30 malam ya, istrinya Roger itu menelepon polisi. Istrinya Roger ini khawatir karena Roger ini itu entah kenapa tidak ada di kamar apartemennya. Istrinya Roger itu juga berusaha menghubungi Roger lewat handphonenya, tapi tidak ada jawaban dari Roger. Menurut istrinya ya, ini aneh sekali kalau Roger itu jalan-jalan keluar komplek apartemen pas malam-malam tanpa ngabarin pula. Alhasil istrinya itu melaporkan kejadian aneh ini ke polisi. Singkat cerita ya, kepolisian pun akhirnya melakukan pencarian nih terhadap Roger. Mereka menanyai tetangga, security, staff, dan lain-lain di sekitaran unit apartemen. Polisi lalu mendapatkan informasi dari Larry ya, staff apartemen tadi. Dia bilang kalau Larry ini ketemu sama Roger pas minjem kunci akses tadi. Polisi, istrinya Roger, dan Larry akhirnya menuju ke ruangan pembuangan sampah. Di sana, mereka ketemu dengan Roger. Well, sisa-sisa dari tubuhnya Roger. Polisi pun akhirnya menetapkan bahwa ruangan pembuangan sampah ini itu menjadi TKP, ya, tempat kejadian perkara. Polisi lalu melakukan investigasi dan beginilah hasil dari investigasinya. Polisi berteori bahwa Roger ini itu manjat ke pinggir bak sampah yang besar.
Roger ini di pinggir bak itu kayak berusaha tuh mencari handphonenya yang tidak sengaja kebuang. Tiba-tiba ada kantong sampah yang jatuh dari trash chute dan mengenai kepalanya Roger. Roger pun akhirnya tidak sadarkan diri dan ya udah terbaring di bak sampah yang besar. Lalu hal sial pun terjadi. Kebetulan bak sampah yang besar ini bukanlah sekedar bak sampah aja, melainkan ada semacam kompresornya. Kompresornya ini itu ya mengkompres sampah supaya sampahnya itu menjadi padat. Nah, pas Roger lagi tiduran tidak sadarkan diri di bak sampah, kompresornya nyala dong. Alhasil, Roger beserta sampah-sampah itu diremas menjadi satu. Pada akhirnya, polisi, istrinya Roger, dan Larry itu menemukan Roger dalam keadaan yang sial dan juga tragis. Istri Roger kemudian menuntut semua jajaran pengurus apartemen ya. Dia menuntut kalau mereka itu telah melakukan kelalaian yang berujung kematiannya Roger. Pihak kuasa hukum istri Roger juga menyayangkan si Larry ini yang memberikan kunci akses dengan mudahnya ke Roger. Padahal jelas-jelas mereka tahu kalau Roger itu memiliki keterbatasan penglihatan. Kasus penuntutan ini itu terus berlanjut, tapi hasilnya tidak pernah dipublis ke publik. Pertama, kecelakaan kerja. Ceritanya kali ini datang dari seorang kuli bangunan yang bernama Ron Hunt. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2003, Ron itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan. Dia dan timnya itu sedang membangun sebuah rumah di Reno, Nevada, Amerika Serikat. Tugas Ron pada waktu itu adalah mengebor atau ngebuat ya lubang di beberapa bagian rumah. Untuk melakukan tugasnya, Ron itu memegang sebuah alat bor ya yang drillnya ya itu sepanjang 46 cm. Nah, siang itu Ron harus melubangi beberapa bagian di langit-langit rumah. Ya, lubangnya ini nantinya itu dipakai tuh buat menggantungkan lampu atau ya banyak hal lah. Ron lalu tuh mengambil tangga dan memanjat tangganya. Dan mulai tuh dia ngebor langit-langit yang ada di ruangan. Sampai satu waktu dia mengalami kesulitan tuh untuk melubangi satu area langit-langit karena ya langit-langitnya ini itu agak tinggi. Ron akhirnya tuh naik tuh ke step tangga yang paling akhir, yang paling puncak, yang bisa dibilang paling berbahaya. Begitu dia sampai di puncak, dia coba tuh dorong paksa ya bornya ke langit-langit. Tanpa disangka ya, Ron itu jatuh dari tangga. Teman-teman kuli yang ada di sekitaran Ron ya, itu langsung melihat ke arah Ron yang sedang terjatuh. Mereka semua melihat Ron ini itu sedang tiduran di lantai. Gak lama, Ron ini kayak membangunkan tubuhnya, terus duduk di lantai dan melihat balik ke arah teman-temannya. Teman-temannya Ron ini pada ngeri dong ya, karena di kepalanya Ron itu ada drill yang menembus kepalanya. Ron langsung berteriak dan meminta pertolongan kepada teman-temannya. Teman-temannya ini itu ngelihat Ron dengan ekspresi yang kaget dan juga kayak nggak percaya. Di depan mereka ini ada Ron yang kepalanya itu tertembus drill, tapi tidak langsung meninggal, melainkan terbangun, duduk, dan berteriak histeris. Logikanya orang mah kalau kepalanya tertembus besi ya, biasanya itu kan langsung auto meninggal. Tapi Ron entah kenapa dia masih hidup, masih duduk, masih berteriak, terus juga masih meminta pertolongan. Salah satu dari temannya Ron akhirnya tuh menelpon ambulans dan singkat cerita tim paramedis itu datang. Tim paramedis yang melihat kondisi Ron itu juga kaget ya. Tim paramedis ini akhirnya dengan hati-hati nih ngebawa Ron ini ke rumah sakit sambil juga dikasih semacam painkiller supaya Ron ini itu tidak kesakitan. Begitu sampai di rumah sakit, dokter langsung melakukan CT scan ke kepalanya Ron dan hasilnya adalah seperti ini nih ya. Seperti yang lo lihat ya, ini adalah foto asli dari CT scan kepalanya Ron.
Di situ kelihatan jelas banget ya, ada semacam drill yang menembus dari matanya Ron menuju ke belakang kepalanya. Dr. Paul Ludlow yang menangani dan juga mengoperasi Ron berkata bahwa timnya tadinya tuh memotong sebagian dari drill ini. Tapi pada akhirnya mereka memutar sambil juga menarik drill ini hingga akhirnya ya itu terlepas tuh dari kepalanya Ron. Operasinya pun berjalan lama tapi berujung berhasil dan Ron selamat dari kecelakaan kerja ini. Dr. Paul itu memberikan semacam komentar bahwa Ron ini itu mengalami kesialan dan juga keajaiban dalam waktu yang sama. Ron sial karena dia tertusuk drill yang menembus sampai kepalanya. Ron ajaib karena entah kenapa drillnya ini itu tidak mengenai bagian penting dari otaknya. Ron pun setelah operasi itu mendapatkan pengawasan penuh, pengobatan dan juga perawatan dari banyak dokter spesialis. Pada akhirnya, Ron itu mesti merelakan sebelah matanya. Walaupun begitu, Ron kembali pulih dan kembali sehat. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Buat lo yang menemukan emoji rahasia, langsung aja tulis detiknya keberapa dan juga emojinya apa. Nanti orang pertama yang berhasil menemukan emojinya itu akan gue pin komentarnya di kolom komentar. Terus juga akan gue pamerin seperti ini nih. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena setiap minggunya gue akan upload video sekitar 2 atau 3 kali seminggu. Maka dari itu, subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Wing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.